بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadana lana wasallimhu minna mutaqabbalan. Ibu dan Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Majelis Madani yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus kepada para asatidah kiram kita, ada Ustadz Irsyad, Ustadz Hashim, Masya Allah, juga gurunda tercinta Ustadz Dudi yang saat ini sedang di perjalanan fi amanillah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan di perjalanan sehingga sampai di lokasi dengan sehat dan selamat. Juga kepada tokoh-tokoh, para sesepuh, guru-guru kita semua, ada Prof. Azali, Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ada Prof. Iva, Masya Allah, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Dan semua guru-guru kita tercinta tanpa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini bersama keluarga besar Majelis Madani menjadi pertemuan iman terbaik untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik menyambut bulan terbaik yaitu bulan Ramadan, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua, maka mudah-mudahan Ramadan terbaik ini bisa mengantarkan kita untuk menemukan kehidupan terbaik setelah kematian kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, seluruh keluarga besar Majelis Madani. Tema kita hari ini bil munasabati syahri Ramadan, berkaitan dengan Ramadan. Kita akan coba memotret Ustadz Irsyad bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalani bulan Ramadan. Dan ini sebetulnya judul ini Ustadz Irsyad itu diilhami oleh kalimat dari Yusuf Qaradawi. Karena beliau mengatakan bahwa setiap kita sejatinya ketika disapa Ramadan, maka kelas kita harus sudah jauh berbeda. Setiap Ramadan menyapa kita, kelas kita harus sudah jauh berbeda. Jangan sampai setiap tahun kita disapa dengan bulan Ramadan, tetapi kita tidak naik kelas. Dan mudah-mudahan yang hadir di ruang Zoom keluarga besar Majelis Madani malam hari ini adalah alumni Ramadan tahun-tahun sebelumnya yang saat ini sudah terus naik kelas insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja bahasan kita hari ini tidak membahas tentang persiapan Ramadan dan lain sebagainya, tetapi akan mencoba memotret bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hari-hari sepanjang Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadi panduan dan kurikulum buat kita semua bagaimana Ramadan yang akan kita jalani beberapa hari ke depan menjadi Ramadan yang kita menjalaninya betul-betul mendekati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalaninya. Karena tidak ada qudwah terbaik, tidak ada contoh terindah bagaimana cara kita menjalani hari-hari sepanjang Ramadan kecuali Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentu saja Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Dan kespesialannya diantaranya adalah ini bulan satu-satunya yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan dalam setahun, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 36, cuma Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di Al-Baqarah 185. Memang Allah Subhanahu wa taala di Taubah 36 menjelaskan dari 12 bulan dalam setahun itu ada bulan-bulan yang spesial selain Ramadan. Allah menyebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan, ya kan? Itu Allah tulis di At-Taubah 36, ya. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selain Ramadan. Tetapi 4 bulan ini Ustadz Ersyad itu tidak disampaikan nama-namanya dalam Al-Quran. 4 bulan ini kita tahu informasinya bulan apa saja, itu berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari kan. Kata Rasulullah 4 bulan ini salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan lagi yang mudhar, yang sendirian, itu bulan Rajab. Cuma 4 bulan yang dimuliakan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya. Kita menemukan informasinya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ini satu-satunya bulan yang Allah sebut dengan jelas di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah 185. Ya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran tentu saja bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak besar, tetapi pasti sesuatu yang sangat spesial. Nah, oleh karena itu, hari ini Ibu dan Bapak sekalian, tentang bulan yang sangat spesial ini, mari kita lihat bagaimana manusia yang sangat spesial menjalaninya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Ibu Bapak sekalian, tentang saum di bulan Ramadan, itu diwajibkan atau turun wahyu. Kewajibannya itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Nah, pertanyaannya kepada Bapak Ibu, kalaulah kewajiban Ramadan itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, pertanyaannya, berapa kali Rasulullah itu menjalani Ramadan? Berapa kali Bapak Ibu sekalian? Ini langsung pertanyaannya. Ternyata Ibu Bapak sekalian, Rasulullah itu tidak banyak bertemu dengan Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Rasulullah itu hanya bertemu Ramadan itu 9 kali. Karena diwajibkannya tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban, dan beliau wafat itu di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Berarti memang cuma 9 kali. Ketemu Ramadannya itu, tidak banyak. Tetapi dengan 9 kali Ramadan ini, Rasulullah sudah memenangkan semuanya. Sampai puncaknya Futuh Mekah itu. Dari mulai Badar dan lain seterusnya ya. Hanya disentuh Ramadan 9 kali, tetapi sudah memenangkan semuanya terutama di Madinah. Sampai puncaknya adalah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sampai Ramadan tahun ini Bapak Ibu sudah disentuh Ramadan berapa kali? Terus memenangkan apa? Paling kita jawab memenangkan hikmah, Ustaz. Gitu Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat dahsyat dalam syariat Ramadan ini, ya. Baik. Ini sejarah tentang turunnya kewajiban tentang Ramadan di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan kata Imam An-Nawawi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu Ramadan cuma 9 kali dalam hidupnya itu. Kalau kita mungkin ada yang sudah di atas 25 kali Bapak Ibu ya.
Tapi kayaknya belum ya, karena wajah-wajah di sini masih wajah-wajah yang unyu-unyu Bapak Ibu ya. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melukiskan sebuah kalimat Ustadz Irsyad terkait dengan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut bulan Ramadan. Ini dilukiskan oleh seorang pakar sejarah, ahli tafsir, Profesor Dr. Said Ahmad Musayyar. Ya, dia salah satu pakar ahli tafsir di Mesir ya, dan menjadi guru besar di Universitas Al Azhar. Beliau mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, walam yakun haluhu fi Ramadan kahalihi fi ghairihi minasyuhur. Kata Profesor Dr. Said Ahmad Musayyar, ketika akan datang Ramadan, Rasulullah itu keadaannya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi tidak sama Bapak Ibu bagaimana Rasul itu keadaan dirinya antara di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada Rasulullah itu spesial banget Bapak Ibu ya ketika akan menyambut bulan Ramadan. Makanya kalau Bapak dan Ibu kedatangan bulannya spesial ini, namun perasaan kita biasa-biasa saja, itu menandakan ada yang salah dengan diri kita itu. Salam Bapak Ibu ya. Keadaan Nabi ketika datang Ramadan itu tidak sama seperti kedatangan bulan-bulan yang lainnya. Ada sesuatu yang spesial. Makanya kata uh, Syed Ahmad Musayyab, kalau kita kalau kita kedatangan bulan Ramadan, tapi perasaan kita biasa-biasa saja, itu menunjukkan ada masalah dengan diri kita. Ya. Apalagi misalnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang rudet, Ramadan deh, Ramadan deh, gitu ya. Kudu puasa, kudu apa gitu. Nah ini musibah besar Bapak Ibu sekalian ya, begitu. Nah, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu dilukiskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar atau tokoh besar bermadhab Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal. Namanya Ibnu Rajab Al-Hambali karena beliau adalah ulama besar bermadhab Imam Hambali. Dan madhab Hambali ini adalah madhab resmi yang dipakai oleh Saudi Arabia. Kalau Indonesia kan kebanyakan Bapak Ibu dengan Asia Tenggara itu kebanyakan madhabnya kan Imam Syafi'i, Bapak Ibu Syafi'iyah ya. Nah kalau Saudi itu adalah Ahmad bin Hambal. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, eh, di antaranya salah satu pendapat Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali itu adalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Namun kalau kita melihat madhab Imam Syafi'i, kalau ada sentuhan kulit laki-laki dan perempuan pasti membatalkan wudhu ya. Itu sebagian besar ulama Syafi'i seperti itu. Makanya kalau madhab Syafi'i Pak dipraktekkan dan diterapkan di Saudi Arabia, ini kayaknya tawaf tidak akan selesai-selesai ya. Karena bersentuh wudhu lagi begitu. Gitu ya. Makanya secara resmi Saudi Arabia itu menggunakan madhab Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Sementara Indonesia itu paling besarnya menggunakan madhab Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika datang Ramadan, keadaan Nabi berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan perbedaan ini itu dilukiskan dengan sangat indah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bagaimana cara beliau melukiskannya itu? Nabi dan para sahabat ketika akan datang Ramadan itu menghadirkan dua perasaan Bapak Ibu sekalian. Dan perasaan ini dilukiskan oleh Ibnu Rajab. Yang tadiruna bisyaukin wa yahzanuna li firaqihi. Kalimat ini menggambarkan suasana Rasulullah dan para sahabat terkait dengan Ramadan. Yang tadiruna bisyaukin wa yahzanuna li firaqihi. Jadi kalau bahasa kita Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dan para sahabat menanti Ramadan penuh dengan kerinduan dan bersedih hati ketika akan ditinggalkan. Menantinya penuh kerinduan, perpisahannya penuh kesedihan.
Ini gambaran tentang suasana Rasulullah dan para sahabat terkait dengan Ramadan. Ya. Jadi tidak biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi seakan-akan Ibnu Rajab mengatakan kepada kita bahwa sedih dan bahagianya Rasulullah dan para sahabat di generasi awal itu terkait dengan Ramadan. Kalau Bapak Ibu sedih dan bahagianya terkait dengan apa? Nggak usah dijelaskan Bapak Ibu. Kita nggak usah nanti panjang begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sebelum kita masuk ke kalimat pertama, kita coba lihat kalimat keduanya. Ternyata Ibnu Rajab Al-Hambali itu menggambarkan suasana Nabi dan para sahabat ketika datang Ramadan, ketika terkait Ramadan adalah wayah zanuna li firaqihi. Rasulullah dan para sahabat itu bersedih begitu mendalam ketika kehilangannya, ketika kepergian Ramadan Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Ibnu Rajab Al-Hambali itu memberikan 3 penjelasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan para sahabat begitu merasakan kesedihan yang begitu mendalam ketika kehilangan Ramadan. Di antara 3 alasan ini, kata Ibnu Rajab adalah, Bapak Ibu sekalian, ada ketakutan yang sangat besar, ya, amal-amal sepanjang Ramadan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketakutan terbesar atau kekhawatiran terbesar para sahabat Nabi ketika berpisah dengan Ramadan. Adanya kekhawatiran seluruh amal sepanjang Ramadan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini musibah besar Bapak Ibu. Di antara musibah besar bulan Ramadan itu adalah kita disapa bulan yang melipat gandakan semua kebaikan, namun ternyata amal-amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu coba lihat di kalimat seorang sahabat bernama Zubair bin Nufair ini. Saking adanya kekhawatiran amal-amal sepanjang Ramadan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika Ramadan pergi, tidak ada ucapan yang disampaikan para sahabat ketika bertemu dengan yang lain, itu kecuali ucapan, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya sama para asatid, kalimat apa yang terbaik yang harus kita ucapkan ketika Ramadan meninggalkan kita? Maka kalimat itu diajarkan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum. Dan ini disampaikan oleh para sahabat ketika Ramadan meninggalkan. Kenapa? Karena memang tidak ada ucapan terbaik selain semoga Allah menerima semua amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan itu. Ya. Ini kalimat terbaik Bapak Ibu. Kenapa alasan para sahabat Nabi ketika Ramadan meninggalkan ucapannya cuma satu doa saja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Karena ada kekhawatiran terbesar Bapak Ibu sekalian. Kekhawatirannya adalah takut Allah tidak menerima amal kita sepanjang bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu sekalian kata siapa? Eh, saya lupa ya, ada seorang tabiin Bapak Ibu sekalian mengatakan begini. Andaikan ada amalku diterima oleh Allah sedikit saja, itu lebih baik bagiku daripada dunia dengan segala isinya. Ini perkataan seorang tabiin Bapak Ibu sekalian. Andaikan amalku diterima Allah sedikit saja, maka bagiku itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat ini? Kenapa Bapak Ibu itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya? Karena amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Bapak Ibu sekalian modal kita untuk bisa bahagia kelak di surga. Betul ya? Makanya ketika kehilangan Ramadan, para sahabat tuh khawatir, Pak, amal tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ketika Ramadan meninggalkan kita, kekhawatiran Bapak Ibu apa? Yang penting mah tos taraweh Ustaz. Penting mah tos puasa Ustaz gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, setelah para sahabat itu melaksanakan ketaatan, setelah itu ada kekhawatiran, takut tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang Pak, yang penting terus beresan begitu ya. Gitu. Yang penting terus mengerjakan begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian suasana hati Rasulullah dan para sahabat ketika ketika Ramadan meninggalkan. Ada kekhawatiran amal-amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menanti dan para sahabat itu menanti Ramadan penuh dengan kerinduan, penuh dengan kerinduan. Itu dijelaskan sendirilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Karena kita akan kedatangan bulan penuh berkah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika mendengarkan kata berkah, ada apa di hati kita, Pak? Ada getaran yang sangat hebat atau biasa-biasa saja? Coba sekalian. Seperti ini Bapak Ibu ya, seperti dalam khutbah Jumat kan setiap khotib itu berwasiat tentang ketakwaan Bapak Ibu ya. Ya kan? Usikum wa iyaya bittaqwallah. Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira Bapak-bapak karena ibu-ibu tidak tidak mendengarkan khutbah Jumat ya. Bapak-bapak ketika khotib mengatakan mari kita bertakwa, itu ada getaran nggak di hati kita atau biasa-biasa aja Bapak sekalian? Itu hanya iman Bapak Ibu yang bisa. Para sahabat Nabi itu, Pak, ketika mendengar kata takwa itu bergetar hatinya, bahkan bersimbah air matanya. Karena takwa itu kata-kata yang sangat dahsyat sekali. Kalau kita ketika Jumat, Pak, kata kata Imam usiku binafsi Allah. Langsung mulai tunduk ya, Pak ya, gitu. Sudah mulai nunutan gitu. Sama saya tidak tergerakkan. Rasulullah, Pak, dan para sahabat itu menanti Ramadan dengan penuh kerinduan. Bahkan kata Ibnu Rajab, penantian para sahabat itu 6 bulan gitu. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhur ayat ayat taqab bikudumi syahr Ramadan. Para sahabat Nabi itu berdoa sepanjang 6 bulan agar sampai ke bulan Ramadan itu. 6 bulan Bapak Ibu sekalian, bukan waktu yang sebentar. Hari orang nggak Bapak Ibu, Ustadz enjing teh Ramadan gitu. Enjing teh Ramadan. Ketika para sahabat Nabi mempersiapkan hati penuh kerinduan berdoa kepada Allah agar sampai usianya ke bulan Ramadan selama 6 bulan, tiba-tiba kita mengatakan Ustadz enjing teh Ramadan gitu. Ini jauh pisan gitu ya. Kenapa sampai ada penuh kerinduan Bapak Ibu ketika akan menyambut bulan Ramadan? Karena kalimat ini, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Kita akan kedatangan bulan penuh berkah. Cuma masalahnya, setiap hati kita tidak ada getaran apa-apa ketika mendengarkan kata berkah itu. Terus Bapak Ibu? Coba. Coba apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kata berkah? Asa biasa wae itu. Ya kan, Pak? Ketika Nabi, bahkan kata Ibnu Rajab Bapak Ibu sekalian, ketika para sahabat itu sampai mengalir air matanya, saking ingin segera ketemu Ramadan, karena penantiannya 6 bulan itu. Kenapa? Karena kita akan kedatangan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Hari kita mah biasa-biasa. Makanya Bapak Ibu, ini butuh keimanan Bapak Ibu. Ini butuh keimanan. Hanya iman yang bisa merasakan kata takwa, ya kata berkah itu betul-betul menjadi penggerak ke seluruh Pak tubuh kita ini. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang ketika mendengarkan kata Syahrul Mubarak itu tergetar hatinya. Seperti hati Rasulullah dan para sahabat yang begitu bergetar, penuh keharuan, penuh kebahagiaan akan datang bulan bulan Ramadan. Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apa arti berkah secara bahasa? Biar nanti suasana hati kita itu sama dengan suasana hati Rasulullah. Seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang keindahannya melebihi dunia dan segala isinya itu. Coba saya cek dulu di sini, apa arti berkah itu. Bututi ya, ziyadatu fil khair. Baik, Bapak Ibu,
Sementara kita banyak mengartikan berkah itu kan ziyadatu fil khair, bertambah dalam kebaikan. Itu secara bahasa Bapak Ibu berkah itu barokal jamal. Kalau unta Pak berdiri kemudian duduk itu namanya barokah. Makanya ada kalimat barokal jamal. Unta itu duduk. Cara duduk unta itu barokah. Brek. Biasanya kaki depan dulu, kaki belakang dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau unta duduk. Ustaz tuh apa? Lu tapi mah sanes di Arab tuh apal unta. Unta itu kalau duduk Bapak Ibu pasti kaki depan dulu kan, baru kaki belakang gitu. Makanya ketika kita sujud jangan seperti sujudnya unta gitu ya. Tangan dulu kemudian kaki. Karena sujud itu seharusnya kaki dulu kemudian tangan kan begitu. Nah, barokah itu Bapak Ibu dari kata barokah jamal. Unta itu duduk. Unta ketika berdiri kemudian duduk namanya barokah. Brek gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa hubungan antara antara barokah dengan duduknya unta? Unta Bapak Ibu sekalian, kalau sudah duduk itu tidak pindah kemana-mana. Jadi nyawa gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau unta sudah duduk Pak, mun urang makan duduk teh Pak, nanggunjar, nyarande. Ketika Jumat Bapak Ibu atau pengajian ya. Kalau kita lagi duduk ketika pengajian Pak, ketika Jumatan sok berapa pola itu? Pola nanggunjar Pak, pola sila dan kalau unta kalau sudah duduk tetap begitu tidak berubah-ubah. Lazimal makan, tempatnya itu di sana terus. Makanya apa hubungan antara berkah dengan duduknya unta, Pak? Makanya disebut berkah itu Bapak Ibu, seseorang tetap di dalam kebaikan. Seperti tetapnya unta ketika duduk itu. Kalau hari ini Pak kita ada kebaikan, besok ada dosa, besoknya lagi Bapak Ibu kebaikannya menurun. Berarti hidup kita belum berkah itu. Karena berkah itu orang tetap dalam kebaikan seperti tetapnya unta ketika duduk. Kalau Bapak Ibu sekalian, harta kita hari ini kita pakai untuk sodako, tapi besok Bapak Ibu malas sodako, malah dipakai untuk maksiat. Harta kita belum barokah itu. Karena barokah itu tetapnya kita dalam kebaikan seperti tetapnya unta ketika duduk. Bapak-bapak di sini, Bapak Ibu sekalian, subuh ayeuna ke masjid. Besok besoknya kasiangan, bangun jam 8 dijamah dengan duha. Itu belum barokah itu. Ya. Itu yang disebut dengan barokah jamal. Seseorang yang dia tetap dalam kebaikan, Pak, tidak berubah. Itu berkah. Rumah tangga, Ibu Bapak sekalian, yang berkah itu adalah pasangan yang tetap dalam kebaikan ketika membangun sebuah pernikahan. Kalau ada di antara mereka, Pak, yang kebaikannya berubah, bahkan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rumah tangganya tidak barokah. Paham ya? Nah, Bapak Ibu, terus dari mana kalimat bertambahnya? Kan berkah itu kalau kita bahasakan bertambahnya kebaikan kan begitu ya. Padahal secara bahasa berkah itu adalah barokah jamal. Seperti duduknya unta, tetap dalam kebaikan. Lalu dari mana kalimat bertambahnya itu? Ternyata kalimat bertambahnya itu Bapak Ibu, setiap kebaikan itu akan pasti memanggil kebaikan-kebaikan yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Di sanalah maka ulama mendefinisikan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Karena sebuah kebaikan yang kita tetapkan akan memanggil dan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita ingin banyak kebaikan, maka cobalah istiqomah dalam satu kebaikan. Kita tetap gitu. Maka lama-lama kebaikan-kebaikan yang lain itu akan datang. Karena satu kebaikan yang kita tetapkan akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lain. Itu namanya barokah Bapak Ibu sekalian. Kalau minggu ini kita pengajian semangat Bapak Ibu ya.
Pengajian jam 8, jam 7 sudah kia di Zoom Bapak Ibu. Tapi minggu depannya Pak, teu aya. Absen gitu ya. Minggu depannya hari yang pengajian. Berarti memang usia kita belum barokah. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu, seberkah apa hidup kita, maka lihatlah seistiqomah apa kita dalam kebaikan. Kalau lep, kalau berubah-ubah, kadang berbuat baik, kadang maksiat, gitu ya. Kadang kebaikannya menurun, hidup kita belum barokah. Maka sebetulnya tidak ada kalimat terpenting dalam hidup ini kecuali semoga kita penuh dengan keberkahan. Artinya hidup kita Bapak Ibu tetap dalam kebaikan, dan kebaikan yang kita tetapkan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah disebut dengan barokah. Makanya kenapa Ramadan disebut berkah Bapak Ibu sekalian? Karena siapa yang menemukan kebaikan di bulan Ramadan ini, dia akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya kata ulama, kenapa Ramadan disebut dengan berkah? Karena tidak ada bulan, Pak, yang menderaskan segala kebaikan dalam hidup kita kecuali bulan Ramadan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ada nggak hati yang tidak suka disapa dengan berjuta kebaikan? Tidak ada, Pak. Makanya Rasulullah itu betul-betul yang tadiruna bisyauq, menanti Ramadan dan penuh kerinduan. Karena akan disambut, akan dijamu, akan di apa namanya? akan di akan datang bulan yang akan terus mengantarkan banyak kebaikan. Dan kalau orang Pak sudah menemukan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan setelahnya itu. Makanya ada kalimat yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat dari seorang ulama besar namanya Syekh Ragib Asyurjani. Dalam kitab beliau Ramadan wa Binaul Ummah. Kata beliau Ustaz Ersad, Bapak dan Ibu sekalian, man thabata fi syahri Ramadan, thabata fi syahri ghairiha. Wa man lam yathbut fi syahri Ramadan, lam yathbut fi syahri ghairiha. Siapa yang istimewa Ramadannya, maka dia akan menemukan banyak keistimewaan kehidupannya di 11 bulan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak menemukan kespesialan Ramadannya, maka dia tidak akan pernah menemukan kespesialan hidup di 11 bulan setelahnya itu. Ini yang disebut dengan Ramadan at-takhtid al-kabir fi hayatil muslim di sana kamilah. Ramadan itu adalah sebuah miniatur untuk menjelaskan bagaimana hidup kita setahun ke depan itu. Makanya kalau bahasa kita begini Bapak Ibu, kalau ingin setahun ke depan kita penuh dengan kebaikan, maka hebatkan diri kita di bulan Ramadan. Kalau bahasa kita begini Bapak Ibu, kalau Ramadan kita gini-gini saja, maka setahun ke depan akan gitu-gitu saja. Kenapa hidup kita begitu? Karena Ramadannya begini. Maka jangan begini agar tidak begitu. Gitulah. Sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, itu namanya berkah Pak. Siapa yang menemukan kebaikan di bulan Ramadan, maka kebaikan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kehidupan kita di 11 bulan setelah Ramadan. Itulah yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat tentang arti syahrun mubarak. Makanya kan kalimatnya begini Bapak Ibu dari ulama, ya'ti Ramadan hamilal khair kama yahmilul matar al-goyum al-matar. Sebagaimana awan hitam membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada orang Pak, itu diberi berjuta kebaikan, terbahagia pasti masalah itu dengan jiwanya. Makanya kalau ada orang yang datang Ramadan, biasa-biasa wae perasaannya, orang ini bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Nah begitu ya, Masya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita akan melihat Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu Bapak Ibu ya, ketika Rasulullah mempersiapkan atau menanti Ramadan dengan penuh kebahagiaan,
kita menemukan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Mari Bapak Ibu kita lihat pelan-pelan hadis ini. Dari Abu Hurairah, kana Rasulullah yubashiru ashabahu bi kudumi Ramadan. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata Rasulullah selain menanti dengan penuh kerinduan datangnya Ramadan, beliau memotivasi Bapak Ibu para sahabat untuk bergembira dengan datangnya Ramadan. Perhatikan hadis ini. Ada kalimat yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Jadi kalau bahasa kita, Rasulullah itu Bapak Ibu warawiri. Ngasih tahu kepada para sahabat, akan datang kepada kalian bulan penuh berkah. Akan datang kepada kalian bulan penuh berkah itu. Itu disampaikan kepada para sahabat Nabi itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang yang disapa dan kalimat akan datang kepadamu bulan yang membawa berjuta kebaikan. Kira-kira bahagia tidak? Itu cara Nabi Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul Nabi mempersiapkan mental para sahabat ketika datang Ramadan itu adalah bulan yang datang dan penuh kebaikan, bukan beban Bapak Ibu. Nabi tidak menyampaikan akan datang kepada kalian bulan yang kalian harus taraweh, harus puasa sebulan. Nabi nggak bilang begitu loh. Tapi Nabi mengatakan akan datang kepada kalian bulan yang membawa berjuta kebaikan. Untuk apa Bapak Ibu? Agar para sahabat memahami Ramadan adalah bulan yang sangat indah, menyenangkan, dan menggembirakan. Hari kita malah lain Bapak Ibu sekalian. Asa beban. Betul Bapak Ibu ya? Ketika para sahabat bahagia, karena Nabi bagus Pak, itu ngasih motivasinya. Akan datang kepada kalian bulan penuh kebaikan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelenggu. Hari kita malah lain. Alah sabulan kudu puasa. Sabulan kudu taraweh. Makanya kenapa mereka itu termotivasi bahagia, kita mah beban Bapak Ibu ya. Dan itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bapak Ibu coba lihat di hadis ini Pak. Nabi menyampaikan program tidak? Bahwa Ramadan itu bulan kamu harus saum 30 hari, harus taraweh di malam hari, harus itikaf. Nabi nggak bilang begitu kepada para sahabat. Ini awal kalimat Nabi, Pak. Tapi Nabi memulai dan memotivasi agar mereka gembira dengan datangnya bulan penuh berkah itu. Hari Bapak Ibu ke keluarga, Pak, tentang Ramadan menyampaikan bahwa kita akan kedatangan bulan penuh berkah atau kita sebentar lagi akan puasa. Kemana sekali? Nah ini ya, Masya Allah Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi itu. Ini kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita lihat eh, bagaimana kita memotret kesibukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang bulan Ramadan. Berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesibukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang bulan Ramadan itu cuma 3. Sekalian ya, cuma 3 itu. Saya tidak akan menyampaikan bagaimana taraweh Nabi, bagaimana sahur Nabi, bagaimana bukanya Nabi, Pak. Karena ini nanti terkait masalah fikih ya. Tetapi kalau kita memotret hari-hari Rasulullah sepanjang bulan Ramadan, kita menemukan kesimpulan kesibukan Nabi ada 3. Baik, kesibukan Nabi ada berapa, Bapak Ibu? Itu ada 3. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita lihat di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kesibukan Nabi dipotret oleh para sahabat. Yang pertama adalah yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan
fayudarisuhul Qur'an. Ini kesibukan pertama sepanjang Ramadan Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi itu Bapak Ibu ketika masuk Ramadan ditemui oleh Jibril setiap malam. Kemudian Jibril mengajarkan Al-Qur'an. Yudarisu, kalau kita tadarusan itu. Tadarusan di sini Bapak Ibu sekalian bisa bermakna membaca, bisa bermakna menghafal atau memahami itu. Ini kesibukan Nabi yang pertama sepanjang bulan Ramadan. Jadi ternyata kesibukan terbaik sepanjang Ramadan, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW adalah bagaimana kita membangun intensitas keakraban bersama Al-Quran. Karena setiap malam Nabi ditemui oleh Jibril, kemudian tadarusan Bapak Ibu sekalian. Dan tadarusan ini para ulama menjelaskan banyak makna, diantaranya membaca, menghafal, mengulang, memurajaah, kemudian juga memahami maknanya itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten Bapak dan Ibu, ada 3 targetan dari para ulama yang harus kita lakukan sepanjang Ramadan. Yang pertama, akan berapa kali khatam kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, akan berapa surat yang akan kita pahami. Yang ketiga, akan berapa surat yang akan kita hafal itu. Karena memang tidak ada kebaikan yang begitu istimewa sepanjang Ramadan kecuali kita mengespesialkan hubungan bersama Al-Quran. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali sepanjang Ramadan, kalau Abu Hanifah menghatamkan 60 kali sepanjang Ramadan, kalau Abu Qatadah menghatamkan 40 kali hatam sepanjang Ramadan, kira-kira Bapak Ibu berapa kali hatam? Mau mendekati Imam Syafi'i atau Imam Abu Qatadah? Kan Imam Syafi'i 60 kali hatam. Abu Hanifah 60 kali hatam. Abu Qatadah 40 kali hatam. Ibrahim An-Nakhai 40 kali hatam. Nanti Bapak Ibu sepanjang Ramadan mau ala Syafi'i, ala Ibrahim An-Nakhai atau ala kadarnya. Karena Bapak Ibu kesibukan Nabi yang pertama sepanjang Ramadan adalah yudarisu. Dia bertadarus bersama Jibril setiap malam itu. Ya, setiap malam. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para sahabat di hadis Bukhari Muslim. Ya, maka Bapak Ibu, Ramadan ini tidak banyak program sebetulnya. Ya, tetapi memaksimalkan program apa yang diprogramkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Nabi tidak ada program buka bersama, sekalian. Kata Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, buka bersama di kita, Bapak Ibu. Buka bersama dengan TKA, buka bersama alumni SMP, buka bersama kuliah. Setiap hari buka bersama, terus. Ternyata program terbaik sepanjang Ramadan itu adalah yudarisu. Kita bertadarus bersama Al-Quran itu. Dan ini yang disalurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, ini kalimat dari Amr Khalid. Silakan di hari-hari terakhir ini, sebelum kita masuk Ramadan, ada tiga panduan yang harus kita lakukan. Satu, akan berapa kali hatam sepanjang Ramadan. Yang kedua, ada berapa surat yang akan kita pahami sepanjang Ramadan. Dan yang ketiga, ada berapa surat yang akan kita hafal sepanjang Ramadan tahun ini. Dan itulah cara kita mengistimewakan bulan Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu, Ustadz, kenapa kita harus spesial bersama Al-Quran sepanjang Ramadan? Karena kespesialan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Makanya siapapun yang tidak spesial bersama Al-Quran sepanjang Ramadan, dia tidak spesial Ramadannya itu. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini disampaikan, ini Rasul Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin nanti dalam kajian-kajian yang lain Bapak Ibu ada beberapa aktivitas amaliyah sepanjang Ramadan. Tetapi yang Nabi banyak fokuskan adalah bersama Al-Quran. Yang kedua, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan atau program Rasulullah sepanjang Ramadan adalah kita lihat di paragraf kedua. Fa Rasulullah azwadu bil khair mirrihil mursalah. Rasulullah itu paling semangat dalam melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup.
Artinya apa Bapak Ibu? Kedermawanannya sepanjang Ramadan itu seperti angin yang bertiup, dalam artian Bapak Ibu itu terus berhembus, tidak berhenti itu. Ini program kedua. Setelah kita membangun kespesialan bersama Al-Quran, yang kedua Nabi itu adalah betul-betul azwadun nas, Pak. Orang yang sangat dermawan sepanjang Ramadan, saking dermawannya, itu seperti angin yang berhembus. Pak. Tidak bisa dihentikan itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Mari kita lihat misalnya. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini kenapa Rasulullah itu kedermawanan di bulan Ramadan begitu sangat luar biasa. Karena Rasulullah Bapak Ibu paham tentang sejarah turunnya syariat Ramadan. Mari kita ulas sedikit Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu turun syariatnya atau kewajibannya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan Bapak Ibu harus tahu, ternyata di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah tidak hanya turun syariat Ramadan, tetapi 4 syariat sekaligus. Maksudnya sepanjang bulan Sya'ban ya, 4 syariat. Syariat yang pertama tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Syariat kedua adalah fardus siam, maksudnya Ramadan. Syariat yang ketiga fardus zakat dengan nisab dan dan seterusnya. Dan yang keempatnya adalah fardus jihad, diwajibkan berjihad. Ini turun 4 syariat ini di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu tidak turun sendirian syariatnya. 4 ada saudara kembar yang turun sepanjang bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Pertama perpindahan kiblat, yang kedua wajibnya saum Ramadan, yang ketiga wajibnya zakat, maksudnya dengan segala hitungan nisab dan haulnya, dan yang keempat adalah diwajibkannya berperang. Ya, berperang. Sebelumnya tidak ada kewajiban berperang. Nah, apa hubungannya dengan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian? Hubungannya adalah Bapak Ibu, 4 syariat ini kan tidak boleh kita pisahkan, Pak ya. Pertama tentang bab sholat, yang kedua saum, yang ketiga zakat, maksudnya hablum minanas ya, dan yang keempat jihad. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang yang berhasil Ramadannya, orang yang betul-betul membersamakan 4 syariat ini di bulan Ramadan. Yang pertama bab sholat. Jadi jangan sampai masuk Ramadan tapi sholat kita berantakan. Sampai saya pernah ditanya Bapak Ibu, Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi itu sholat? Padahal syariat Ramadan itu turun berbarengan dengan perpindahan kiblat. Dan perpindahan kiblat terkait masalah sholat. Artinya seseorang akan berhasil Ramadannya ketika sepanjang Ramadan dia memperbaiki sholat Pak itu. Kan ada di antara kita Bapak Ibu sahur, setelah sahur tunduk, tidur weh. Subuhnya jam 8, jam 8. Kan gitu ya. Ini rusak saumnya itu. Kenapa? Karena tanda keberhasilan Ramadan kita itu terlihat dari saudara kembarnya, yaitu bab sholat. Makanya orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang memperbaiki sholatnya sepanjang Ramadan. Tarawihnya di masjid. 5 waktunya berjamaah di masjid. Pak. Kemudian dia melaksanakan rawatibnya, melaksanakan nawafilnya. Itu berhasil Ramadan. Ia menyesaum Pak, tapi 5 waktu itu di masjid. Ya. Subuh kasiangan wae dah sahurnya jam 3. Maka dia gagal Ramadannya itu. Nah, saudara kembar yang kedua, Bapak Ibu, dari kewajiban saum ini adalah fardu zakat. Dan zakat ini memang itu adalah Bapak Ibu sekalian, hablum minan nas. Bagaimana kita berbagi dengan orang. Makanya gagal Ramadan kita, kalau kita disapa bulan Ramadan, tetapi kita tidak tumbuh menjadi orang-orang yang mudah berbagi dengan sesama. Makanya Rasulullah SAW, Pak, program terbaik Nabi sepanjang Ramadan, itu adalah azwadun nas. Dia dermawan sekali. Sampai-sampai kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus. Kenapa? Karena Nabi paham syariat Ramadan ini turun berbarengan dengan fardu zakat. Diwajibkannya zakat dengan segala nisabnya, dan zakat dimensinya adalah hablum minan nas. Bagaimana kita berbagi dengan orang lain itu.
Nah ini Bapak Ibu, Nabi itu Masya Allah ya, luar biasa. Dan ini program Nabi sepanjang bulan Ramadan. Pertama, membangun hubungan yang indah bersama Al-Quran. Setiap malam tadarusan bersama Jibril alaihissalam. Ya, bahkan sebelum Nabi meninggal, Nabi itu dua kali bersama Jibril kan dua kali khatam itu dengan tilawahnya, maknanya, murojaah dan lain sebagainya bersama Jibril alaihissalam. Dan program Nabi yang kedua sepanjang Ramadan adalah dia sangat dermawan kepada sesama seperti angin yang berhembus itu. Ini Bapak Ibu dirahmatkan. Makanya gagal Ramadan kita kalau kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah berbagi dengan sesama sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kemudian, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita lihat, nah ini Bapak Ibu ya, di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hari ini kita memotret kurikulum apa yang harus kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama menghebatkan diri bersama Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, ya, mudah berbagi dengan sesama. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, bahwa kesibukan yang terbaik yang Nabi lakukan sepanjang Ramadan adalah memperbanyak doa. Ya, mari Bapak Ibu kita lihat kehidupan Nabi di bulan Ramadan karena yuhibbu kasrotad doa fiha kama fis sunan Imam Tirmidzi. Jadi Nabi itu sepanjang bulan Ramadan itu senang memperbanyak doa itu. Memperbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika Aisyah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andaikan malam hari ini itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku doa? Apa harus aku baca? Nabi mengajari Aisyah dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Doa Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, bab Al-Quran, bab sedekah, dan bab doa, ini tiga-tiganya masuk dalam kurikulum Ramadan yang Allah susun di dalam Al-Quran. Di 183 sampai 188 surat Al-Baqarah itu. Kan tidak ada kurikulum terbaik sepanjang Ramadan kecuali 183 sampai 188 surat Al-Baqarah. Dan tiga aktivitas ini, sodako, Quran, dan doa, tiga-tiganya masuk dalam kurikulum Ramadan yang Allah susun di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 183 sampai 188. Tentang bab Al-Quran, itu ada di 185 Al-Baqarah. Tentang sodako, itu ada di 184 di Al-Baqarah. Dan tentang doa, itu ada di 186 Al-Baqarah. Jadi, aktivitas Nabi sepanjang Ramadan betul-betul menggunakan kurikulum Al-Quran. Cuma 6 ayat Allah memandu Ramadan kita di surat Al-Baqarah 183 sampai 188. Ya. Tentang sodakoh 184 ada kalimat waman tatawwa'a, Bapak Ibu ya. Dan barang siapa yang tatawwa, ngasih lebih, maksudnya adalah sedekah itu. Itu ada di hampir akhir ayat di surat Al-Baqarah di 184. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tentang Al-Qur'an di 185. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Dan tentang doa itu ada di 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin Ramadan kita jalani seperti Rasul menjalaninya, maka inilah tiga agenda terbaiknya. Yaitu banyak bersedekah, memperbanyak doa, dan mengisi hari-hari bersama Al-Quran. Dan tiga-tiganya itu ada di kurikulum Ramadan yang Allah susun di dalam Al-Quran.
Ini Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya. Baik. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nanti kalau Bapak Ibu bertanya, Ustadz, ini kenapa Rasulullah itu paling banyak, kenapa hubungan bersama Al-Qurannya indah sepanjang Ramadan, Pak? Karena memang Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang kedua, Ustadz, kenapa Rasulullah itu paling dermawan sepanjang Ramadan? Karena syariat Ramadan itu turun berbarengan dengan syariat wajibnya zakat. Hablum minan nas. Dan yang terakhir saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Rasulullah itu banyak doa sepanjang Ramadan? Ya, jawabannya apa? Kenapa Nabi banyak berdoa di sepanjang Ramadan? Karena Nabi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan pernah Allah tolak. Ya, salah turad. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-so'im hatta yuftir, orang yang saum sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah al-madlum, orang yang terzolimi. Maka tidak ada momentum terbaik untuk memperbanyak doa kecuali ketika kita sedang melaksanakan saum. Karena antara antara doa kita dan pengabulan Allah tidak ada penghalang. Nah ini Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke babak terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya'takifu fil masjid fi ashril awakhir fi Ramadan. Dan Nabi menutup aktivitas Ramadannya itu dengan beritikaf di masjid selama 10 hari. Bahkan sebelum beliau meninggal, Rasulullah itu beritikafnya 20 hari. Ya, 20 hari. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi itu melaksanakan itikaf di akhir Ramadan? Bapak Ibu sekalian, karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya. Maka sepanjang Ramadan, hari terbaiknya itu ada di akhir, di 10 terakhir. Makanya Nabi kata Aisyah melipat gandakan semangat ibadahnya di 10 terakhir yang tidak beliau lakukan 20 hari sebelumnya dengan cara betul-betul beritikaf di masjid selama 10 hari. Karena yang terbaik itu ada di akhir. Dan Nabi mengatakan demikian. Ya. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini kata Imam Az-Zuhri, ini sebuah syariat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya seumur hidup, namun umat Islam saat ini tidak pernah melakukannya sepanjang hidup. Saya lihatnya. Salam Bapak Ibu, ini kata Imam Az-Zuhri, azabalil mum, aku heran dengan orang beriman itu, dengan orang Islam. Mereka rame-rame meninggalkan iktikaf, padahal Nabi sama sekali tidak pernah kehilangannya sepanjang hidup beliau. Sejak datang ke Madinah, sampai Allah mewafatkannya, kata Imam Az-Zuhri. Dan ini adalah aktivitas Nabi di akhir Ramadan, Pak. Yaitu ya'takifu fil masajid fi ashril awakhir. Menutup Ramadan dengan beritikaf di masjid. Nanti fikihnya akan kita bahas mungkin Pak ya di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan para asatid kita insya Allah. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Inilah potret tentang Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, pertama, Nabi menyiapkan suasana hati yang tidak biasa ketika datang Ramadan, tapi hati yang penuh dengan kegembiraan dan penuh kerinduan. Alasannya, karena akan disentuh bulan yang membawa seberjuta kebaikan yang Nabi sebut dengan Syahrul Mubarak. Bahkan tidak hanya itu, Nabi membangun motivasi di hati para sahabat untuk bergembira datangnya Ramadan ini. Karena memang Nabi ingin membangun sebuah image. Ramadan bulan penuh keindahan, bukan Ramadan bulan penuh beban. Padahal di hati kita kadang ketika datang Ramadan asa banyak beban. Harus puasa, ya, harus tarawih dan lain sebagainya. Yang kedua, kesibukan Nabi sepanjang Ramadan
itu ada di kurikulum Ramadan di Al-Baqarah 183 sampai 188. Yang pertama adalah ta'ayus ma'al Quran, membangun keindahan hubungan bersama Al-Quran. Makanya Ibu dan Bapak, kalau nanti sepanjang Ramadan ikut kajian, maka sarannya dari Amal Khalid adalah kajian-kajian yang bertemakan tentang memahami Al-Quran. Kajian syirah Al-Quran, ya, kajian ayat-ayat ahkam, kajian tentang sejarah tentang muamalah dalam Al-Quran, poin tentang terkait dengan Al-Quran. Yang kedua, kesibukan Nabi sepanjang Ramadan adalah azwadun nas, menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Saking dermawannya, seperti angin yang tidak bisa disetop, berhembus terus. Dan itu disampaikan oleh para sahabat Nabi di hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang ketiga, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, kesibukan Nabi sepanjang Ramadan adalah memperbanyak doa. Dan itu pun masuk dalam kurikulum ayat-ayat Ramadan yang Allah susun di dalam Al-Quran. Dan terakhir, Nabi mengakhiri Ramadan dengan melaksanakan i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf cara terbaik kita untuk mengakhiri Ramadan dengan baik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu ditentukan di ujungnya. Jadi siapa pemenang Ramadan? Bukannya hebat di awal, tetapi yang indah di akhir, Bapak. Dan Nabi, kata Aisyah, ketika masuk 10 terakhir, melipat gandakan semangat ibadahnya yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Itu kata Aisyah ketika menceritakan tentang hebatnya akhir Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda dengan kita, ketika Nabi melaksanakan i'tikaf, kita rame-rame melaksanakan haji akbar. Tawaf di Pasar Baru, jumroh di ITC. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya. Nah ini mungkin Ustaz Irsad ya, terkait dengan global tentang bagaimana Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya punya 31 slide, Pak. Rinci sekali tentang Ramadannya Nabi, tapi tidak bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini karena keterbatasan waktu. Saya hanya menyampaikan sekitar 11 slide saja. Ya, ada 30 slide. Mudah-mudahan nanti di kajian-kajian yang lainnya kita bisa tersampaikan insya Allah. Ini mungkin Ustaz Irsad, barakallahu fiik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم